Ya, ke bawah ya. 3, 2, 1. Inilah official poster film Agen Plus 62. Kanan bawah, senyum berfaedah. Kanan bawah, mantap. Oke, terima kasih. Biasanya kan cuma makan doang, jadi tukangnya. Ade jadi tukang tukang parkir, tukang ingan listrik gue, banyak deh pokoknya. Jadi menurut aku pas aku ditawarin skripnya sangat menantang buat aku. Terus aku lihat kok karakternya senior semua ya kan, itu juga menantang banget. Terus kembalinya Bu Rika juga sangat membanggakan untuk aku beradegan bersama Ibu setelah 15 tahun. Selamat datang Ibu. Terus karena ini action komedi, terus ada Kak Cinta juga yang action expertise, ya kan? Dan bikin kita semua minder ya. Betul. Terus Mbak Dina juga kita udah kerja sama bareng. Jadi kayaknya walaupun ini menantang banget buat aku, kayak aku tuh surrounded sama lingkungan yang bikin aku tuh comfort gitu. Jadi aku ngerasa boleh deh yuk yang ini Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi sebetulnya Keanu udah jadi agen rahasia tuh udah dari tahun berapa? Nggak ada. Gue bukan Intel, gila kan? Dan kalau misalnya belum boleh tahu lo itu Intel sebetulnya, tapi biasa kalau di HT tuh nggak ada. Intel mau ngebocorin siapa ya gue? Hidup gue begitu doang, Mbak. Ken, seberapa yakin film ini bakal viral? Wow. Ya bismillah ya Javi. Saya sih yakinnya 100%, bahkan 1000%. Cuman semuanya kan tergantung penonton ya kan. Nah, jadi mohon doanya semuanya ya. Manis banget nih. Terima kasih. Karakter gitu. Jadi saya butuh effort yang besar banget. Untung di sini ada Keanu yang selalu mengingatkan, Bu itu acting zaman dulu, Bu ganti. Ganti Bu, itu Gen Z nggak suka kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ini ada sutradara, ada teman-teman produser, penulis, tapi teman-teman pemain ini sangat support banget. Terus Cinta juga yang karena aku ada fighting juga ya Cin ya. Dan itu sebenarnya memperlihatkan bahwa meskipun udah umur segini aku masih bisa kuat kok. Tapi yang jelas ganti-ganti peran itu nggak gampang. Ganti-ganti karakter dalam satu film karena biasanya satu film satu karakter. Tapi ini langsung 8 karakter, harus penuh penjiwaan. Dan setelah syuting itu alhamdulillah saya sekarang mengalami kejiwaan. Untung nih ada teman lama ya. Iya, untung banget ada orang. Curiga nih kalau Bang Fani dibuka bajunya jersey bola ya. Jadi kayak gitulah. Jadi ini seru banget, pengalaman yang luar biasa dan juga message-nya juga menurut aku penting dan genting. Nggak usah diceritain, nanti nggak nonton. Tapi seenggaknya nonton lah. Kesian gue udah 17 tahun nggak main, sekalinya main nggak ada penonton, kesian kan. Jadi tolong menonton karena ada semua bakteri kemanusiaan. Kalau diundang nonton. Diundang, tenang aja. Bayar dong, undang. Makan gue. Bu, tapi kalau misalnya pengalaman Ibu nih berakting dengan teman-teman yang dari berbeda generasi menjadi produser eksekutif, boleh nggak kira-kira kita jelasin sedikit peran sebagai produser eksekutif yang pastinya berbeda dari tanggung jawab sebelumnya? Ya. Dalam setiap hal yang aku lakukan, aku selalu sangat pilih-pilih ya dalam memilih sebuah project. Dan kenapa akhirnya aku terjun sebagai executive producer di project Wahana ini? Karena dari dulu aku selalu sangat mengagumi setiap project yang dilakukan oleh Wahana. Terima kasih. Terima kasih. Karena aku merasa Wahana itu adalah salah satu bisa dibilang think tank atau rumah produksi yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai positif dalam setiap film yang dilakukan. Dan semua film yang dibuat memiliki kritik sosial yang sangat kuat yang membuat kita menyadari kekurangan dari lingkungan kita dan masyarakat kita.
film Agen 62 ini pun walaupun tentunya akan sangat menghibur, seru banget, bakal bikin ngakak, banyak banget elemen-elemen yang akan membuat kita merasa hangat dalam hati kita, membuat kita menyadari kekurangan di lingkungan kita, di society kita, dan pokoknya paket komplit deh. Dan mungkin sekarang sebagai executive producer di film ini, yang tadinya aku hanya memikirkan bagaimana aku berakting dan hanya menggunakan topi seorang aktor, di sini aku, maaf Mbak Cida dan Mas Sigit, kadang-kadang agak cerewet kalau ada kru atau pemain atau siapa di balik layar yang misalnya memiliki keresahan, aku langsung stres sendiri karena aku mau yang terbaik bagi semua orang dong. Jadi ikut, Mbak Cida, aku denger ini, kita harus cari solusi karena aku nggak mau ada yang bete, nggak mau ada yang sedih, nggak mau ada yang Berarti gelisah. dia yang ngaduin kita ya. Agen di dalam agen kedua. Nah, jadi sebenarnya Agen 62 itu aku. Just kidding. Tapi intinya sebagai executive producer, selain mikirin kualitas filmnya, kita juga memikirkan kesejahteraan semua orang yang terlibat. And I think that's so important karena aku rasa kalau kita membuat suatu karya dengan hati yang tulus dan kebahagiaan, hasilnya pun juga akan menjadi sangat baik. Gitu. Bang Fandi bakal pakai jersey nggak selama syuting? Enggak dong. Itu mulu. Jersey sama bawa ayam ya Bu? Ingat aja rumah ayam. Nah, kira-kira apakah ini merupakan ajakan dari Bu Rike akhirnya bersedia untuk bermain di sini, atau seperti apa awalnya bisa tergabung di sini, dan rasanya gimana sih bisa reuni lagi sama kawan lama, teman seperjuangan? Ya awalnya sih nggak tahu justru dia main kan, dia mah dulu sering diajakin mah nggak mau kan, waktunya kan kita tahu dia siapa kan, waktu nggak ada waktu lah buat ini kan, ya enggak ditawarin siapa lupa sih dia, ya pokoknya ada yang nawarin Wahana, ya coba datang ke Wahana, terus nanya nih jadi apa, ternyata cuma apa cameo lah, ya mau cameo mau apa, nyari duit sikat-sikat aja kan, ya udah akhirnya di sini jadi encangnya si Bencong tuh. Bukan, nah ini laki-laki, laki ya, laki lo laki, nah ini jadi encangnya dia tuh. Oke, ternyata mainnya nih. Tadi gue pas lihat ini bisa lah nih anak nih kayak begini bisa. Nggak taunya, emang kakak bisa. Oke, kayak lu bagus banget. Keren. Kayak begitulah. Saya bisa ikut serta di film ini, bersyukur lah. Terima kasih Bang Fandi. Bang Fandi tapi boleh diceritain nggak? Oh my god, I'm just playing around. Pertanyaannya gimana cara dari membangun chemistry? Tadi kan ada yang joke-nya Gen Z, ada yang joke-nya bukan Gen Z. Kira-kira gimana ketemuin komedinya gitu? Chemistry sih berjalan lancar ya. Waktu pertama kali ketemu Bu Rike, itu tuh aku sendiri-sendiri, lo bayangin. Gue ketemu Kak Cinta sendiri, ketemu Bu Rike sendiri. Udah kayak pengen tinju tuh lo. Udah gitu di mata gue aku admire banget dua perempuan ini kan. Kayak Kak Cinta dengan semua pencapaiannya, pendidikannya, Bu Rike juga dengan 1, 2, 3. Oke, boleh kita mulai dari kiri, arah ke kiri.